ada bocah yang kupingnya putus. Itu bocah yang gue mikir pas udah kejadian nih, gue mikir ini bocah kok nggak gue bawa ke rumah sakit, ntar mati nih di sini. Akhirnya gue bawa dah tuh bareng sama teman gue. Akhirnya sebelahan dia tuh musuh gue sama teman gue sebelahan. Gue tolongin, gue ke rumah sakit. Akhirnya tuh orang yang gue tolongin yang musuh gue dia koma, temen gue dia lewat di jalan. Rembes darah ya. Rembes. Temen gue nggak ada yang tahu kok gue bacok. Temen gue ngurus semuanya, ngurusin temen gue yang jatuh dah tuh. Ketinggalan. Iya, dia nggak ketinggalan, ditolongin sama temen gue diangkat. Jadi temen gue yang dibawa ke rumah sakit Jadika, gue juga dibawa ke rumah sakit Jadika, tapi temen gue nggak ada yang tahu kok gue bacok. Taunya korbannya cuma temen gue doang tuh yang jatuh, tapi dia nggak apa-apa, alhamdulillah. Cuman lu yang parah ini. Gue doang sama saudara gue satu orang. Pokoknya waktu itu tempo hari gue lihat badan lu kelabang mulu. Kelabang jahitan maksudnya. Parah. Kita kan tadi udah ngomongin tawuran bang nih. Suka lu di SMK itu di mana? Suka lu ya, suka bukan duka. Sukanya ibaratnya alhamdulillah tuh teman-teman gue pas sekolah tuh pada solid ibaratnya. Gue kenapa-napa semuanya langsung rempuk ibaratnya. Langsung kumpul. Gue ngapa-ngapa semua langsung kumpul. Enggak ada namanya tunggu kabar dulu. Iya. Kagak langsung gerak semua ibaratnya. Nggak usah pakai dikabarin lah ya. Alhamdulillah gitu, nggak pakai dikabarin langsung datang. Udah tuh gue langsung kan gue dijahit. Gue inget pas awal gue koma tuh gue baru masuk seminggu gue pada tuh awal gue masuk pokoknya selesai mos. Gue kejadian tuh habis muter juga sebenarnya, habis ribut gue 2 kali gue udah menang kan tuh. Gue udah capek, tangan gue juga kan keadaan itu gue sebenarnya pas sama gurungnya gue tangan gue tiba pakai balok patah. Patah juga tangan lu? Patah tangan gue. Patah. Patah itu gue maksain sebenarnya ribut. Gue udah nggak mau sebenarnya. Nggak mau. Feeling gue udah nggak enak. Gue masa ibaratnya ya kali temen gue pada ribut gue nggak ikutan. Gue kasihin dah ibaratnya temen-temen gue ya kali gue tinggal. Ya kira gue ikut dah tuh. Ya ibaratnya tangan gue didiem. Tangan sambil bacok. Iya sebelah doang mainnya. Tangan gue masih digigit. Gimana sih kalau habis patah digigit? Anjir, masih posisi tangan digigit lu, bangke, nekat nih anak. Masih digigit, gue ributin, udah dah tuh. Emang sih penyesalan kan datangnya belakangan. Kalau awal pendaftaran masuk sekolah. Itu yang gua tahu juga kan lu sekolah di selatan ya, di Aperus. Iya. Yang gua tahu kalau di daerah sana tuh ributnya malam Sabtu malam Minggu. Kalau itu beda lagi seragam apa gangster tuh? Ya ibaratnya kan kita malam ribut, kita nggak tahu tuh sekolah mau murni apa enggak. Kalau ribut sekolah siang kan enak, ketahuan tuh pelajar semua. Kok malam kan jarang namanya. Terus terang sih kalau pas gue dulu sekolah, gue kagak pernah ganti seragam. Jadinya gue misal sekolah Jumat, gue pe malam dah tuh pulang baru Sabtu, gue baru balik. Jadinya ngasih seragaman lah ibaratnya, biar sekolah gue nggak dicap kampungan, undang-undang sekolah lain atau sekolah gangster gitu. Solid itu tinggi. Solid, enggak solidaritas tanpa batas ini Pak nih. Selalu berkorban buat orang lain. Iya. sampai nggak pernah mikirin dirinya, yang penting Gua orang itu selamat. Gue mikiran yang penting teman-teman, dulu kita mikirnya gitu. Jadi yang penting keselamatan temen ya. Iya, temen lebih berharga kali ya. Lebih berharga dulu mikirnya. Jiwa pemimpin kira nih, benar. Secara nggak langsung kan dia bilang tadi dia dari SMP dia udah ngebawa, dia nggak mungkin ngorbanin orang lain, lebih baik gue yang terluka. Kita begitu be. Nah, gue pengen tahu nih juga nih. Pas lu sekolah di Aperus, duka lu ya, duka yang mendalam lah. Nyalanya lu itu pernah ditinggalin temen. Gue terus terang kalau selama gue sekolah, ibaratnya selama SMK kan gue suka ikut sekolah lain juga. Kok alhamdulillah ada yang nemenin gue, ada yang meninggal, kita nggak tahu. Ibaratnya kita senang besok sedih. Jadinya kalau buat gue mikir, kalau buat misal kita ditinggal, gue mikirnya dibawa kayak gitu aja. Gue mikir ajanya ya pokoknya gue cuma ngadu diri gue sendiri sebenarnya. Kalau misalnya lagi ribut gimana caranya, teman-teman gue tuh nggak ada yang ngapa-ngapa, makanya gue mikir gue nggak mau ninggal temen gue. Yang gue pikir gitu, kalau misal gue ninggal temen gue takutnya ada temen gue yang bacok atau gimana. Habisnya gue terus terang dulu gue kan kayak SMP gue pernah bikin aliansi, dia tuh alhamdulillah tuh gue cuma 8 orang. Itu gabungan jadinya yang bawa Baghdad, bawa Yapen, jadinya jago-jagoannya gue bikin aliansi. Alhamdulillah tuh pada gue bawa ke Tangsel, ke Bogor, ke Depok, pada hidup. Akhirnya kan SMA dia pada hidup dah tuh, bawa sekolahnya masing-masing. Yang gue pikirin ya ngajarin dia juga lah ibaratnya.
Jadi gue gimana caranya ngajarin teman-teman gue gimana caranya biar solidaritas. Bisa ibaratnya karena lu selon, lu selon percuma kalau misalnya lu nggak bisa ngelindungin temen lu. Ibaratnya lu karena lu solid, ibaratnya lu misalnya ngeliat temen lu dibajukin atau gimana, lu tinggal. ya kan lu tinggal kalau ibaratnya lu solid, lu pasti bakal jadinya ada selonnya sendiri. Iya betul. Bakal jadinya ada keberanian sendiri. Itu kebukti tuh selonnya. Ketika temen lu jatuh, lu lari atau lu Gue lebih baik tolongin temen gue, gue pikir Iya. lebih baik gue yang ngapa-ngapa daripada temen gue. luar biasa mantap. Aman dah lu yang sekolah temenan sama Cibe. Nah itu di gue nanya lagi nih. Katanya lu itu pernah ada kawan lu tuh yang lagi ribut sama lu sampai lewat. Ada itu gue ikut sekolah temen gue, kan gue kejadian gue lagi di Bulungan dah tuh, di Jaksel lah ibarat tongkrongan. Gue lagi nongkrong, temen gue ngabarin, "Be, sekolah gue diserang nih." Gue tanya, "Emang lu lagi di mana?" "Gue di tongkrongan gue." "Ya udah gue di Bulungan nih." Akhirnya gue dijemput sama temen gue dah tuh, dijemput. Udah kan dia habis diserang tongkrongannya, ada dah musuhnya. Jadinya tuh kejadian tuh sekolah temen gue tuh lagi naik daun lah, ibaratnya nggak udah jebol setahun. Naik daun, jadinya musuh-musuh yang dijebolin sama dia tuh pada gabungan semua. Bikin aliansi itu dia. Bikin aliansi, jadinya sampai gabung-gabung sama gangster. Apa sih tuh pelajarannya tuh pas gue kira gue niatnya cuma nontonin doang, nontonin. Pas gue nonton, awal gue muter dah tuh nyari musuhnya, muter kagak ketemu di Antasari, gue dibohongin. Akhirnya gue sama temen gue langsung turun, gue kira pelajarannya turun juga, nggak tahu pelajarannya masih jalan. Itu gue sampai dilewatin sama musuh-musuh gue juga, jadinya gue dibunderin. Alhamdulillah tuh di sebelah gue ada gang. Gue kejadian, gue udah megang CR, untungin temen gue sebenarnya megang CR, gue langsung gue ambil. Sini CR. Temen gue akhirnya di belakang, yang naik motor sama gue dicabut. Gue benar-benar ditinggal, nggak ada motor, nggak ada apa. Akhirnya temen gue langsung masuk gang, udah gue ributin. Gue mikir udah dibunderin, gue salah bacok aja depan, bacok. Akhirnya gue terobos semua yang di motor pada. Gue masuk lagi ke gang gue gangnya segede pintu lah, ibaratnya di Antasari samping pom bensin. Iya. Lu di kurung babi tuh, cuma Kurung ada babi. satu gang doang yang Gue di dalam gang jadinya sambil ditipukin CR, jadinya tuh dalam gang isinya CR muluan. Jadinya musuhnya pada teriak, "Weh, cibe." Jadinya pada nibukin CR dah tuh. Pada nggak ada, ibaratnya kayak pada baju bebas lah. Adalah para toko-toko tua-tua pada baru dah tuh pada masuk ke dalam gang berani. Berarti lu nahanin sendiri tuh di gang. Tangannya sendiri Boleh, karena boleh. ibaratnya CR cuma sebiji Nah itu lokasinya di mana tuh? di Antasari. Udah di lanjut. Gue ribut, akhirnya gue diboarding dah tuh sampai keluar gang. Gue masuk lagi ke gang, di gang dalam gang gue disayurin, gue jatuh. Gue pikir temen gue nih yang sebelumnya yang almarhum, dia teriak, "Bangun be, bangun." Dia teriak gitu, teriak, gue bangun lagi, gue ributin, gue disayurin lagi depan gang. Gue kira sayurin, gue sambil masuk ke dalam gang, gue jatuh. Udah tuh gue gelepak, udah bocah cabut temen gue, mungkin dia mikirnya karena nggak enak atau gimana, ditinggal sama bocah-bocah sekolahnya, dia balikin dah tuh sendirian. CR gue diambil, udah dia ributin. Padahal gue nggak tahu dah tuh dia bocah-bocah sama siapa. Habisnya kejadian tuh bocah musuhnya tuh udah nggak ada. Tapi kata gue dengar kabar juga ada bocah yang kupingnya putus. Itu bocah yang gue Itu pas kejadian itu. Iya, jadinya temennya dia tuh ada yang ditinggal, gue baca. Gue mikir pas udah kejadian nih, gue mikir ini bocah kok nggak gue bawa ke rumah sakit, ntar mati nih di sini. Akhirnya gue bawa dah tuh bareng sama teman gue. Akhirnya sebelahan dari tuh musuh gue sama teman gue sebelahan. Gue tolongin, gue ke rumah sakit. Akhirnya tuh orang yang gue tolongin yang musuh gue dia koma, teman gue ya lewat di jalan. Segini dia yang dibantai, temennya dibantai, tapi masih sempat nolongin orang yang dia bantai. Gue bingung, gue nggak tahu. Bisa gue mikir kalau misalnya orang lewat kan kasihan keluarganya di rumah. Itu alhamdulillah yang gue pikir ada itu teman gue ada tiba-tiba lewat, sampai gue teriak, gue nggak ngenalin orang. Jadi gue pengen minta tolong, gue kira bawa bapak, sampai gue berhentiin, nggak tahu teman gue minta tolong bawain temen gue ke rumah sakit, akhirnya bertiga dah tuh. Terceng, temen gue nggak taunya bawa orang tuh, yang orang yang itu benar-benar kupingnya putus. Itu putus di jalan terus dibawa ke rumah sakit apa gimana tuh? Orang pas ambil sana. Bang. Kalau gua ambil. Kalian jadi gantungan. Jadinya pas sudah sampai rumah sakit tuh kupingnya udah nggak ada. Orang gua jadinya pas gua keluar gang tuh, di motor tuh gua salah gua bacok. Itu Antasari penuh kiri kanan. Gua salah bacok.
ibaratnya gimana sih kita digebrak. Itu parah sih, kacau. Udah. Itu sadis banget itu. Nah, gue langsung aja nih ke Bang Kibe nih. Gue liat ini tuh, kuping tuh. Oh, Kuping soal kenapa ini. itu? Ini gue pas masih kelas 2 Kelas 2, dia virus. di Averus. Sebenarnya gue kagak naik sih di Averus. Iya. Gue kira kan di Averus gue kelas 1 doang. Ini kelas 2 gue yang jadinya bokapnya temen gue udah meninggal. Gue masalah galau lah, masalah cewek. Oh no. Akhirnya gue ngelampiasin, ya gimana caranya gue ngelampiasin, gue ngelupain, gue ribut. Akhirnya kejadian tuh pas banget Tamrin ulang tahun. Kontekan dah tuh sama sekolah gue, sama gue kasih sama temen gue kontekan lewat IG. Dia nyamperin ke depan sekolah gue ributin dah tuh. Gue nyari BR kagak ada, gue nyari CR aja kagak ada. Akhirnya gue minjem pisau. Itu aja gue pisau minjem sama tukang rujak. Pisau segini ya. Akhirnya udah tuh. Udah, gue ribut, prak-prak, gue tangkis satu. Awal maju satu orang doang, gue tangkis. Dia mundur. Tiba-tiba langsung kan gue ribut di tanjakan deh tuh. Dia langsung naik semua, gue disayurin dah tuh. Akhirnya gue mikir gue udah gak kuat, gue mundur. Gue jadinya lari, gue kan gak kuat lari. Jadi gue lari sambil bacokin sambil ke arah motor. Udah ada temen gue tuh orang nungguin. Jadi gue naik motor, gue ya kenapes juga, gue pakai golok. Awalnya kan ke arah temen gue, akhirnya mana kenanya pala gue. Ini nih. Ini ada di sini. Oh, di pala beda lagi ini. Beda lagi ada sini. Banyak ya ternyata Kian. Ada segini lah di pala. Dalamnya? Lebarnya. Oh. Lebarnya segini. Ya, lanjut. Akhirnya udah tuh gue cabut Fatmawati, gue ke apotek pokoknya depan Patel ada klinik dia tuh. Gue ke situ pas buat kejadian lagi rame kan, gue di jalan gue bingung nih, muka gue udah ngeces darah aja. Apa gue kobel-kobel, gue mikir dalam gak nih. Gue mikir dalam gak nih. Gue mikir aduh gue punya codetan. Udah tuh akhirnya rumah sakit klinik gak mau ngurus, gue pindah ke rumah sakit. Alhamdulillah tuh pada datang semua teman gue, akhirnya balikin lah nyariin Tamrin, nggak ketemu. Ya udah, yang penting akhirnya pada ke rumah sakit nungguin sampai gue sampai sembuh. Gue di rumah sakit pas kejadian ini kan gue sampai 4 hari. Sebenarnya harusnya lama, tapi kan gue nggak mau lama-lama. Gue nggak mau ngerepotin temen-temen gue akuin pas kejadian itu keluarga gue nggak ada yang ngurus. Jadinya gue itu kejadian udah dikasih BPJS, jadinya BPJS gue dikasih ke temen gue yang ngurus gue. Itu kejadian. Itu kan pala, tangan udah. Nah, Lakit. tadinya itu nih, katanya tuh kakinya hampir udah ngampleh. Ngampleh itu. Belum ngample sih, berarti setengah doang potong. Aduh. Itu pelebah mana tuh? Pelebah betis apa pelebah? Pas buat di belakang dengkul. Sambungan lagi ya. Ini tangan sambungan, kaki sambungan. Berarti ini di bang nih ya? Iya. Urat gedenya ya? Urat gede. Itu gimana bang kronologi? Itu yang pas kejadian teman gue meninggal, itu makanya gue nggak kuat bangun. Gue itu kaki gue nggak bisa gerak, gue nggak kuat bangun. Pas gue lihat temen gue jatuh, juga gue refleks langsung. Gue kira kan awalnya gue nggak kuat bangun, kaki gue jadinya gue disayurin karena jatuh. Gue mikiran gara-gara mungkin kaki gue kena aspal atau gimana. Gue langsung bangun tuh lihat temen gue jatuh, gue langsung peluk. Gue cari mukanya nggak ada. Gue kira tuh yang darah di kaki gue darahnya dia. Pas sampai rumah sakit gue baru sadar, gara-gara dokter ngomong, ya udah temen kamu urusin dokter yang sana, kamu urusin saya jahit. Dokter ngomong gitu. Udah bingung tuh ya? Gue bingung, apa Pak, saya ngapa-ngapa Pak, saya cuma jatuh doang. Langsung tuh dokter ngomong, tuh kamu lihat tuh di belakang kaki kamu, di belakang betis, dia ngomong gitu tuh. Pas gue lihat, lah iya robek tuh, gue nggak ngeh. Abisnya sebelum gue dikasih tahu dokter, gue sempat pulang. Gue minta BPJS gue, minta data-data gue sama mak gue, biar gue pengennya ngurus sendiri, nggak mau ngerepotin keluarga gue, kasihan keluarga gue. Akhirnya gue ngurus, gue ambil, gue pulang ya sambil baju darah, keluarga gue kaget, gue langsung cabut aja dah, mikirnya daripada bikin keluarga gue heboh. Akhirnya gue cabut, gue baru ngeliat tuh kaki gue kebacok setengah. Akhirnya dijahit, kelar jahit, udah ada tuh gue dijemput sama polisinya tuh yang nangkap gue pas lagi SMP juga. Polisi gimana tuh pas nangkap lu? Lu lagi Asli. Kalau gue tangkap? Itu yang nangkap gue SMP. Gue nggak ditangkap, jadinya gue cuma ditanya doang. Diinterogasi. Dia ngomong, lu sih ini pasti dia malahan polisinya pada nyalain gue, mikirnya orang-orangnya pada yang
pada yang musuh-musuh gua kira gua disalahin, gua diam aja, gua cuma bisa nangis doang ngeliat teman gua meninggal. Ibaratnya gua cuma ngerenung aja, rumah sakit teman gua dari SMP dari kecil meninggal depan mata gua sendiri. Berarti itu hari terakhir almarhum ya? Dan itu juga hari terakhir ibaratnya gua pensiun lah, gua baru sadar. Tapi sebelumnya kan kita pernah berkawan nih ya. Pernah berkawan juga kayak sedikit cerita. Maksudnya dulu gue sempat kita ribut bareng waktu itu sama mana? Sama Texas. Sama Texas itu pas kita baru Kenal lah ibaratnya, ya. baru dempet. Gimana itu? Ceritanya gimana, Bet? Lu aja yang ceritain, kan lu sebagai narasumber nih. Awalnya ya itu kejadian gue masih main air keras lah, gue kemana-mana bawa air keras dulu nih, dia nih ngajarin gue nih. Gue ngajak mami, Mi ayo Mi ribut Jaksel, seru nih malam. Ya gue akhirnya jemput dia malam-malam, habis jemput langsung jalan dah tuh. Gue mikir gue ribut lah sekolah Tangsel, gue mikir nggak usah bawa air keras, kan gue mikir buat stok buat tar malaman aja. Stok tuh gue lawan yang keras. Pertama kita nyariin tuh, terus kita nggak ketemu sama. Nggak tahu, kita main di Pres sama Texas, dibokongin dah tuh. Iya. Itu kejadian kan, gue ngajak lu, gue kelas 1 murni dah tuh, itu gue masih kelas 1 ya. Oh bisa kita masih kelas 1. Masih kelas 1 gue inget yang gue bawa kelas 1-nya pokoknya Avers murni. Akhirnya kan kita diubok-ubok dah tuh, itu kejadian di sektor ya, sektor 3. Parah sih itu. Diubok-ubok. Akhirnya mami duluan nih turun. Ya kali gue lihat teman gue turun, gue nggak ikutan. Parah sih itu di yang kita lihat CR gede-gede bagong aja. Ini nomor 1 itu mah parah. Gua masih ingat banget itu, gua megang mandau. Pas megang mandau, gua nahan karena emang daripada kita mati jatuh dibantain, kita ributin, itu mandau gua belah 2 men, parah sih itu, gua akuin kuat lu. Lurus Itu lah mana itu? Gue lawan Texas lagi ya. Itu gua kejadian, gua liat mami sebelah kiri gua, akhirnya gua nerobos main kejauhan tuh salahnya ya. Gua jadi tengah-tengah musuhnya, gua bacok-bacokan. Gue liat belakang, gue udah pernah nggak ada siapa, kejadian gue udah megang CR tuh ya, 2 biji gue dapet. Pokoknya gue megang yang tajamnya apa sih itu doang, gue mau tukar posisi ribet. Maksudnya biar gue pegang yang buat pegangannya ribet. Akhirnya itu kan kejadian gue tangkis, nggak tahu dah tuh angkatan berapanya dah tuh yang bacok-bacokan sama gue. Akhirnya gue tangkis, dia diem dah tuh. Pokoknya abis gue tangkis dia ngebacok gue lagi, gue inget. Akhirnya gue tangkep, CR gue tarik-tarikan dah tuh. Kan depan lu juga, lu kan sebelah kiri belakang. Akhirnya gue tarik-tarikan, udah tuh gue dapet CR, bocah gue bacok, mundur. Akhirnya gue liat belakang gue ada siapa, gue baru mundur dah tuh. Sambil disayurin lah, akhirnya punggung gue bolong juga. Belakang bolong. Dapat itu kenangan ya? Kenangan. Ini kelapaknya bukan cuma ada 1, kira ada 5 kali nih kayaknya nih. Kalau jahitannya 20 jahitan lebih kali. Nah itu yang namanya katanya kan juga pernah sempat koma tuh. Koma gue Itu gimana bang kejadiannya? Koma tadi sekali, yang kedua kali ini muka. Kalau di situ, Gue sadar udah 4 hari. oh yang 4 hari ya? Iya. Gue sadar. Sebenarnya bukan jatuhnya bukan koma juga sih, sebenarnya gue udah sadar. Terus dibius, kan gue sampai 2 kali operasi ini. Itu Operasi, gue 2 kali operasi. Gue bangun itu gue sadar udah 4 hari. Gue bingung dah tuh, gue namanya 4 hari nggak ngerokok nggak apa. Gue akhirnya kena penalti tuh sama security-nya gara-gara ngerokok di di kamar mandi. Gue kena, akhirnya gue peringatin sama security-nya jangan ngerokok, jangan itu. Udah tuh gue udah mulai mengopat. 4 harinya gue minta pulang, akhirnya dipulangin. Udah tuh itu pokoknya terakhir gue koma itu 2 kali ya? 2 kali. Kok yang sebelum-sebelumnya gue nggak terlalu gue inget lah. Lu koma 2 kali, lu ngomain orang, lu tau nggak kira-kira berapa orang yang lu komain? Nggak tahu lah, ibaratnya lebih dari 5 kali. Lebih sih. Nah udah kali lagi nih gue pengen lu minta maaf apa gimana, ada nggak permintaan maaf lu dah? Kali lagi nih ya? Iya, bukan permintaan terakhir ya. Sebenarnya gue minta maaf sih, gue udah sering berulang kali gue minta maaf sama orang-orang yang pernah gue sakitin, pernah gue lukain. Gue minta maaf itu ibaratnya kan kita masih sekolah. Ya ibarat kita nyari jati diri lah. Masih labil, ibaratnya masih ikut nyari kesenangan kita sendiri. Nggak mikir buat masa depan atau gimana. Nah, sekarang kan udah ngomongin soal masa-masa
sekolah Kelam. ya, masa-masa kelamnya Bang Cibe nih. Ada nggak sih pesan lu untuk Pesan-pesan buat teman-teman yang sekiranya masih ada di dalam dunia itu untuk gimana menurut lu? Saran gue sih sebenarnya pertama lebih baik tuh sebenarnya sih itu tradisi buat aurat tuh sebenarnya lebih baik tuh dihilangin sebenarnya karena asli sih sebenarnya harusnya sebenarnya dihilangin karena udah banyak ngerugiin banyak orang juga. Kita tuh nggak ada untungnya buat aurat juga, yang ada tuh untung ujungnya kan kita nyesel kasih masa-masa buat kedepannya. Kita putus sekolah, kita susah buat nyari masa depan kita sendiri, nyari finansial kita sendiri juga udah susah. Ibaratnya lebih bagus sih, ibaratnya kan semua orang ada baiknya ada buruknya. Iya. Ibaratnya kayak gue juga, gue pasti juga ada baiknya juga, bisa diambil dari baiknya gue, yang buruk-buruknya dibuang. Ibaratnya begitu. Berarti kalau boleh nambahin kesimpulan, berarti sayangin badan, sayangin diri, sayangin orang tua lah ya. Nah, sayangin keluarga lu. Karena sebatas teman gimana ya, kalau kita udah masuk rumah sakit kayak tadi dengar cerita lu sendiri, ya lu sendiri berkorban, ibarat kita nggak mau ngerepotin orang lain gitu kan. Mungkin kalau yang kita sekarang ini kebanyakan kita juga ngerepotin, ngerugiin diri. Ya kan kita kok bisa kebacok yang repot keluarga juga. Iya. Yang biayain rumah sakit siapa, keluarga lu juga. Paling juga teman sih iya sih ngebantu. Paling ya sekedarnya aja sebisa dia. Padahal kita nggak bisa ngandelin teman-teman kita juga lah. Kalau kita udah terluka ya kita sendiri. Kita sendiri kan itu kan kesalahan kita sendiri. Iya, benar. Kita masuk polsek ya kita sendiri yang ngasanin ya. Asli. Oke, berarti sebenarnya sih banyak gua akuin yang banyak sih ceritanya, tapi ya mas mungkin karena udah larut juga kan ya. Iya, kita. Oh iya, sebenarnya ini kan kita kontennya malam ya, malam ya. Kita makanya ngerokok ngopi malam nih. Ngopi kayak gimana sih? Lebih baik kita mikir Kawan. diri kita sendiri, banyakin kawan sih boleh. Iya. Tapi ya ada batasnya juga. Sebenarnya jangan yang terlalu terjerumus ke hal yang salah. Kita kan rata udah bisa bedain namanya salah, namanya benar. Betul, mantap. nggak ada yang bisa nolong diri kita selain diri kita sendiri ya Bang Asli. Cibe ya? Keren. Nah, kita udah sampai akhir segmen acara. Karena udah larut juga Bang Cibe, karena udah ngantuk juga kan ya, udah lemes juga nih. Sekian dulu aja kali Bang Cibe, nanti Siap. kita akan melanjutkan part-part selanjutnya Lanjutnya. di kemudian hari. Nah, mungkin sekian dulu dari gue Rizky Ramadan alias Bokir dan juga Itu dong. lanjut. Dari gua Cibe. Dan dari gua Pamit Pak Ganja, sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan. ya Kembali lagi, tolong ditonton sampai habis, jangan sampai salah kaprah. Kita hanya mengenang, tidak untuk diulang. itu.